konsisten, bertanggung jawab, dan semangat belajar terus. Hai entrepreneurs, kembali lagi di YouTube channelnya Nito Textiles edisi Sidak Konveksi bersama Minto Putri. Hari ini kita langsung sidak dan lihat rahasia gimana sih konsistensi Intisha selama bertahan lebih dari 30 tahun. So what are you waiting for? Kita langsung ngobrol aja yuk sama Arifin dari Intisha Jogja. Pak, bisa nggak sih cerita sedikit bagaimana awal mula konveksi ini berdiri sejak tahun 91? Konveksi ini Intisha didiri sejak tahun 91 waktu saya masih kuliah. Dari situ, karena waktu itu banyak toko sablon atau pembikin kaos yang kurang bagus dari rubber, maka saya berinisiatif untuk pengen menjadi sablon yang pertama untuk rubber di Yogyakarta. Kenapa sih Pak lebih memilih memulai bisnis tuh di bidang kaos polos dan juga sablon? Kenapa nggak kayak misalnya jaket, polo shirt gitu? Kenapa milih kaos gitu? Karena kaos lebih fleksibel dipakai orang untuk acara atau untuk diri sendiri. Daripada untuk itu saya berpikiran bahwa kaos adalah lebih umum dipakai oleh anak, remaja, orang dewasa. Semua umur jadi bisa pakai apa ya? Iya, semua umur bisa pakai. Iya, betul banget. Tantangan terbesar tuh apa sih Pak di awal tahun 90-an dibanding sekarang ini? Selama 3 dekade ini apa coba? Pengen tahu. Yang paling utama adalah bahan baku kaos. Kalau waktu awal-awal kita berdiri untuk membeli kain katun agak kesulitan karena tidak banyak ya penyedia katun. Waktu itu masih banyak polyester. Jadi itu susah untuk cari supplier kain kaos terpercaya gitu ya kalau dulu kira. Tapi kalau sekarang mungkin udah pakai Nito jadi udah lebih tahu juga ya Pak ya kayak gitu. Nah di 3 dekade ini perubahan apa sih yang paling terasa di dunia konveksi yang Bapak rasain? Paling utama di kain, penyediaan kain bahan baku. Yang kedua teknik sablon, yang ketiga peralatan sablon. Tapi sablon tuh dari dulu udah se-hype ini nggak sih Pak? Udah terkenal ini atau belum kalau dulu? Belum, kalau sablon zaman dulu itu untuk desain aja kita manual, pakai tangan untuk desainnya atau pemisah warnanya. Kalau sekarang udah komputerisasi, ada Corel, Photoshop, dan sebagainya untuk sekarang. Nah, kalau yang tren permintaan kaos itu dari dulu sampai sekarang tuh selalu ada atau misalnya dulu tuh musimnya apa, sekarang musimnya apa gitu nggak Pak? Ada nggak? Kalau bahan kaos otomatis kalau zaman dulu masih jarang katun, otomatis pakainya CVC atau TC. Kalau sekarang hampir pemesan permintaannya katun. Nah, terus apa sih yang bikin konveksi ini tuh bisa bertahan selama lebih dari 30 tahun? Apa sih kuncinya? Yang utama adalah menjaga kualitas, ketepatan waktu, dan harga terjangkau. Harga terjangkau ya, jadi kualitasnya bagus tapi harganya harus tetap terjangkau ya. Nah, terus kalau di proses produksi kerja di sini ya di Indonesia bisa dijelasin nggak sih alur produksi kaos itu di sini dari bahan sampai jadi itu gimana dulu? Misalnya dari potong dulu apa dulu? Boleh dijelasin nggak Pak? Pertama dari pemotongan kain, yang kedua sortir kain, yang ketiga disablon, terus dijahit, terus finishing. Finishing itu udah termasuk yang listing sama finishing gitu Iya. Ya? Sama making juga mungkin. Iya. Nah, kalau di Intisha ini bahan kaos apa sih yang paling sering dipakai untuk produksi? Paling banyak dicari orang? Katun combat 30S sama 24. 30S sama 24. Karena di Jogja ini lumayan, kalau misalnya yang beli di daerah sini mungkin panas. Iya. Jadi kalau oversize di sini kurang atau gimana? Kurang. Cenderung ukuran standar. Kurang standar. Ya. Nah, kalau di Intisha ini sablon yang dipakai itu kan ada macam-macam ya, Pak. Ada rubber, plastisol, discharge, dan juga DTF. Gimana sih cara nentuin jenis sablon untuk setiap pemesanan tuh? Pertama sesuai pemesanan. Kalau pemesan tahu tentang cat, tapi kalau secara umum kita standar kita pakainya rubber untuk standar produksi, dan
dan selanjutnya kita menyesuaikan dari permintaan konsumen. Nih kalau mostly yang di order itu di sini adalah 30S dan 24S. Itu gimana nih kalau di sablon hasilnya gimana? Di kain Kenito Combat 30S dan 24S? Sempurna, daya resapnya bagus, terus halusnya dari tinta juga pengaruh dari bulu tadi kain combatnya. Apakah pelanggan itu di Intisheet kebanyakan dari brand lokal, komunitas, atau event, atau perorangan? Kalau brand biasanya untuk merchandise suatu daerah kayak di Ambon, NTT gitu bikin merchandise ada, terus kebanyakan untuk event sama komunitas. Berarti udah keluar kotanya udah menjangkau luas ya kayak Intisheet ya. Terus pernah dapat pesanan unik nggak sih Pak? Atau yang aneh gitu dari klien? Kalau unik biasanya di sablonnya itulah minta full print. Oh, full print. Ya, yang menyambung sampai ini sampai kanan. Oh, itu gimana tantangannya? Agak sulit nggak dibandingkan dengan yang biasanya? Bukan nggak sulit, cuma mungkin harganya lebih mahal. Iya dong, itu effortnya juga lebih tinggi ya. Apa sih kunci sukses bertahan selama 3 dekade di industri ini? Di industri fashion, sablon, dan juga brand lokal ini gimana Pak caranya? Konsisten, bertanggung jawab, dan semangat belajar terus. Gitu. Belajar terus. Buat para Gen Z ya, para Gen Z ini kan pasti nih bingung pengen mulai dari mana tadi ya, kuncinya itu ya Pak Tina tadi ya, semangat terus. Nah, saran nih untuk pelaku usaha atau kaos konveksi yang baru mulai? Untuk pemain baru adalah mungkin mencari segmen yang mau dikejar, dan yang kedua harus tahu bahan untuk kualitas yang mau diproduksi, dan yang ketiga mungkin pendukungnya adalah sablon, ya harus mengetahui teknik sablon. Jadi harus tahu semuanya Pak ya, jangan kita asal cuman nggak apa-apa coba dulu aja tapi nggak tahu sih. Iya, harus terjun semuanya. Betul banget. Menurut Bapak nih, apa masa depan industri kaos dan juga sablon di Indonesia untuk sekarang? Masih terus berkembang bagus untuk sekarang ini. Jadi kedepannya bakal lebih maju dari ini ya? Iya. Tiga dekade itu bukan cuma soal waktu, tapi juga kita bisa jaga konsistensi, kualitas, dan juga kepercayaan. Betul nggak Pak? Betul. Nah, salut banget nih sama Intisheet ini yang tetap berdiri terus ya, berkembang dari era 90-an sampai sekarang ya Pak ya. Kalau misalnya nih kamu punya cerita atau rekomendasi konveksi lain yang mungkin harus kita sidak, langsung tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di sidak selanjutnya. Bye! Terima kasih ya Pak! Terima kasih.